Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada aplikasi yang kayaknya nggak bisa kita lepasin? Itu semua bukan kebetulan loh, ada resep rahasia di baliknya. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas resep itu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Niatnya cuma mau lihat satu video aja. Tahu-tahu udah sejam aja gitu. Atau mungkin dapat notif, buka aplikasi, keterusan scroll sampai lupa waktu. Nah, kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini yang paling penting, semua itu bukan kebetulan, tapi udah dirancang. Yap, di balik layar setiap aplikasi favorit kita, itu ada resep rahasia yang emang sengaja dibikin buat bikin kita ketagihan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas resep itu, satu persatu. Udah siap? Oke, kita mulai dari bahan utamanya dulu ya. Semua produk digital, mulai dari media sosial sampai game, itu tuh ngomong pakai bahasa rahasia. Dan bahasa itu adalah metrik. Jadi metrik itu apa sih? Gampangnya gini deh. Anggap aja metrik atau yang sering disebut KPI, Key Performance Indicator, itu kayak rapornya sebuah produk. Isinya ya angka-angka spesifik yang ngasih tahu ke para pembuat produk, produk lo berhasil nggak? Orang-orang suka nggak? Tujuannya tercapai nggak? Gitu. Terus, kenapa metrik ini penting banget? Coba bayangin deh, seorang product manager itu punya 4 alat super. Pertama, mereka punya stetoskop buat ngecek masalahnya di mana. Kedua, mereka punya timbangan buat nentuin setiap keputusan. Ketiga, ada target biar timnya tetap fokus. Dan yang terakhir, ada grafik buat mastiin semuanya terus berkembang. Keren kan? Oke, sekarang kita pakai analogi lain. Bayangin sebuah produk itu kayak lagi nyari pasangan. Nah, tahap pertamanya itu ya kencan pertama. Gimana caranya biar orang-orang mau datang dan nyobain produk kita? Nah, metrik di tahap kencan pertama ini fokusnya ke 3 hal. Pertama, seberapa banyak orang yang berhasil ditarik masuk. Ini yang namanya traffic. Kedua, apakah mereka saking sukanya sampai ngajak teman-temannya? Itu referral rates. Dan yang paling krusial, gimana caranya kita mengubah orang yang cuma lihat-lihat jadi pengguna aktif yang setia. Nah, itulah yang disebut conversion. Oke, kencan pertama sukses, tapi tantangan berikutnya lebih berat. Gimana caranya bikin mereka mau datang lagi dan lagi? Nah, di dunia produk, ini namanya engagement dan retensi. Intinya, bikin pengguna betah. Nah, lihat deh diagram ini. Kelihatannya emang ribet ya, tapi intinya cuma satu. Ini adalah peta perjalanan kamu sebagai pengguna. Semuanya dimulai dari traffic. Kamu datang, terus kamu jadi pengguna unik. Nah, dari situ produk bakal ngelakuin segala cara, entah itu lewat konten, iklan, atau fitur share, buat narik kamu balik lagi ke siklus ini. Tujuannya cuma satu, biar kamu nggak benar-benar pergi. Terus gimana cara ngukur rasa betah ini? Ada 3 ukurannya. Pertama, engagement. Seberapa aktif sih mereka? Apa cuma nonton doang, atau sampai ikutan komen, nge-like, bahkan posting? Kedua, retention. Seberapa sering mereka balik lagi? Tiap hari? Seminggu sekali? Dan terakhir, time spent. Sekali datang, berapa lama waktu yang mereka habisin? Nah, ini dia nih, kita masuk ke inti dari resep rahasianya. Ada sebuah model psikologis yang super kuat yang dipakai hampir semua produk besar untuk ngebangun kebiasaan kita. Namanya model hook. Ini dia nih, jantung dari semua resepnya. Model hook itu sebuah siklus 4 langkah. Trigger, action, variable reward, dan investment. Tujuannya bukan cuma bikin kamu balik lagi, tapi sampai ngehubungin masalah yang ada di kepala kamu, misalnya rasa bosan, langsung ke solusinya, yaitu produk ini, sampai akhirnya jadi kebiasaan otomatis. Langkah pertama, trigger alias pemicu. Ini ada 2 macam. Ada pemicu eksternal, ini yang paling kita sadari ya, notifikasi yang tiba-tiba muncul di layar, atau email promo. Tapi, ada yang jauh lebih kuat, yaitu pemicu internal. Ini datang dari dalam diri kita, rasa bosan, penasaran, kesepian, atau bahkan FOMO. Nah, perasaan-perasaan inilah yang bikin kita secara otomatis, tanpa disuruh, langsung buka aplikasi itu. Begitu ada pemicu, langsung masuk ke langkah kedua, action atau tindakan. Kunci utamanya di sini adalah kemudahan. Produk-produk terbaik itu bikin tindakan ini gampang banget, hampir nggak perlu mikir. Cuma butuh sekali scroll, sekali klik, atau sekali tap, buat langsung dapat hadiahnya. Nah, ini nih bagian yang paling bikin nagih, variable reward, alias hadiah yang nggak bisa ditebak. Kenapa? Karena otak kita itu suka banget sama yang namanya kejutan. Ini alasan kenapa kita nggak bisa berhenti nge-scroll feed. Kita kan nggak pernah tahu konten seru apa lagi yang bakal muncul selanjutnya. Nah, ketidakpastian inilah yang bikin kita ketagihan. Langkah terakhir dari siklus ini adalah investment. Ini adalah usaha kecil yang kita lakuin di dalam produk. Waktu kita posting foto, nge-follow akun baru, atau bikin playlist, kita sebenarnya lagi nanam investasi.
Kita bikin produk itu jadi lebih personal dan berharga buat kita. Dan investasi inilah yang jadi pemicu baru buat siklus berikutnya. Misalnya muncul notif, ada yang nge-like foto kamu, dan yaudah kita ditarik masuk lagi. Oke, kita udah tahu macam-macam metrik nih. Tapi pertanyaannya sekarang, dari semua angka yang bisa dilacak, metrik mana sih yang paling penting? Nah, jawabannya tergantung. Kita ambil contoh nyata deh, dari YouTube. Menurut salah satu manajer globalnya, metrik yang paling penting buat mereka itu ternyata bukan jumlah jam tonton loh, tapi creator satisfaction alias kepuasan para kreator. Lah kok gitu? Ya simple, karena tanpa kreator yang seneng bikin konten, nggak akan ada video baru. Kalau nggak ada konten, ya nggak bakal ada penonton. Jadi intinya adalah nemuin satu metrik yang jadi urat nadi dari produk kita. Dan yang seru, dunia metrik ini juga nggak diam di tempat loh. Apalagi dengan munculnya AI. Coba lihat bedanya. Kalau produk tradisional, itu kan deterministik ya. Artinya outputnya pasti sama. Nah, produk AI itu probabilistik. Hasilnya bisa beda-beda, lebih nggak terduga. Makanya, metrik suksesnya pun geser. Bukan lagi cuma soal berapa banyak yang pakai atau seberapa puas mereka, tapi juga soal seberapa konsisten dan bisa diandelin hasilnya. Wah, ini tantangan baru yang seru banget. Oke, sekarang giliran kamu. Setelah kita bongkar semua ini, coba deh bayangin sejenak. Kalau kamu punya channel YouTube sendiri, atau podcast, atau bahkan startup impian kamu, kira-kira satu metrik apa sih yang paling penting yang bakal kamu pantau buat nentuin kesuksesanmu? Aku beneran penasaran sama jawaban kalian. Coba deh tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Dan terakhir, kalau kamu suka bedah-bedah rahasia produk digital kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan pembahasan seru berikutnya. Sampai jumpa!